kalimat mulia yang selalu kita ucapkan dari lisan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Semua manusia butuh bekal, teman-teman sekalian. Kita tahu untuk perjalanan butuh bekal. Untuk apapun di dunia ini butuh bekal. Makanan, minuman, pakaian, persahabatan, uang, segala macam kita butuhkan dalam perjalanan kita. Allah subhanahu wa ta'ala memandu kita sebagai orang muslim dan mukmin kepadanya memiliki sebuah bekal, teman-teman sekalian. Tapi bekal ini bukan makanan, bukan minuman, bukan pakaian, bukan kendaraan, bukan pasangan hidup. Sebuah bekal yang mengalahkan semua itu. Sebuah bekal, teman-teman sekalian, yang bisa membuat lapar antum terganti menjadi kenyang. Bisa membuat capek antum berubah menjadi semangat. Bekal yang sangat luar biasa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan masalah bekal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan masalah haji, di potongan ayat Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu. Dan berbekallah kalian semua untuk kebahagiaan kalian di dunia, bisa melalui semua cobaan dengan sabar, dan juga bisa juga kalian mensyukuri nikmat sehingga bertambah. Di akhirat juga dapat yang terbaik dari surga, selamat dari api neraka. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, dan hanya bertakwalah kepada saya wahai orang-orang yang berakal. Definisi sederhana takwa adalah patuh. Patuh. Allah perintahin A, kerjakan. Allah larang B, tinggalkan. Selesai. Yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan. Itu definisi sederhana. Tapi nanti akan kita lebih jelaskan dalam pertemuan kita ini. Yang jelas Al-Baqarah 197 menjelaskan kepada kita tentang masalah Allah menyuruh menjadikan takwa sebagai bekal. Dan bekal ini sangat luar biasa. Ini akan saya katakan tadi, kalaupun makan pas-pasan akan cukup. Kurang pun lagi kelaparan bisa terasa kenyang, bisa sabar. Para sahabat dengan bermodal takwa di medan jihad, mereka bisa memakan dengan hidup dengan sebutir kurma sehari. Bisa dengan setebuk air mereka bisa hidup. Ketakwaan membuat itu semua. Orang sakit dicoba 10 tahun, 20 tahun sakit, stroke, mereka bisa bersabar melaluinya. Orang diberikan nikmat walaupun sedikit, minum seteguk air, syukurnya luar biasa, gitu kan? Karena ketakwaan semua sudah ada dalam diri mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ini manfaat pertama Anda dapatkan, Allah akan jadikan untuknya makhraja. Apa itu makhraja, teman-teman? Kita coba fahami dan kita detailkan, ditarik benang merah pemahaman dari bahasa Arab ini. Makhraj ini dalam pemahaman atau rincian para ulama bahasa, dikatakan makhraj bisa berarti seseorang laki-laki yang sedang berjalan di sebuah tempat yang sempit sampai membuat tubuhnya nggak bisa bergerak, kemudian tiba-tiba dia coba memaksakan diri keluar dari gang yang sempit itu, kemudian dia temukan di depan matanya ujung dari gang itu, dan dia dapat lapangan luas sehingga dia bisa berlari. Transisi dari gang yang sempit ke jalan besar namanya makhraj. Allah menjanjikan di ayat 2 surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan makhraja dalam hidupnya, jalan keluar dari masalah yang dihadapin yang sangat lapang, luas. Ayat ketiga Allah janjikan fadilah yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat dia tidak sangka-sangka. Dan Allah akan berikan dia rezeki semua kebutuhannya. Bukan cuma sekedar duit, makanan, minuman, pakaian, dan seterusnya, tapi semua kebutuhan yang bisa membuat roda kehidupannya berputar. Dari tempat yang dia tidak sangka-sangka, akan datang dengan sendirinya. Ayat keempat, fadilah ketiga, di ayat keempat At-Talaq, lanjutannya Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan makhrajanya di ayat kedua itu yusra, mudah, tanpa operasi bisa sembuh. Gitu kan? Dan ini luar biasa nih. Ya, jadi artinya memang Allah SWT akan berikan jalan keluar tanpa ada cobaan pun bisa datang kepada dia jalan keluarnya. Gitu kan? Di ayat kelima ini, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lipat gandakan balasan pahalanya, dan Allah akan bersihkan dosa-dosanya. Di ayat yang kelimanya, fadilah yang keempat, orang yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar, teman-teman sekalian. Jadi bertakwalah sama Allah, hanya patuh dan tunduk kepadanya. Semua yang baik di mata Allah, semua yang buruk juga di mata Allah SWT. Dan jangan pedulikan urusan dunia ini, jalankan sesuai dengan apa yang Allah SWT inginkan. Allahu a'lam.
Begitulah tulus janji Allah Subhanahu wa taala.